Oke, halo semuanya. Jadi, di sini kita mau presentasi mengenai Humanira Kewarganegaraan. Nah, pertama-tama kita mau kenalan dulu nih. Oke, boleh yang pertama, Fadli. Halo semuanya, nama gue Fadli Zarasyad dengan NIM 825-2067. Salam kenal. Halo semuanya, nama gue Michelle Naomi dengan NIM 825-2079. Nah, Oke, halo semuanya. Nama gue Raditya Rizky Lamsyah dengan NIM 825200093. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Tisa Sudargo dengan NIM 8252001005. Oke, boleh di next. Pertama-tama ini saya mau jelasin tentang bela negara. Secara umum, bela negara itu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara individu maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, pengertian bela negara ini bersumber dari UU nomor 23 tahun 2019 tentang sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Oke. Bela negara dalam Islam sendiri, dalam agama Islam itu disebut dengan ukhuwah watoniyah yang berarti mencintai dan bersaudara dengan yang sebangsa dan setanah air. Persoalan bela negara dalam Islam di Indonesia memang sangat kompleks. Bela negara bukan hanya geografis, akan tetapi juga lokalitas dan kebudayaan serta tauhid yang mana yang seharusnya dijadikan jembatan antara Islam dan kenegaraan. Oke, di sini di Indonesia sendiri terjadi penyalahgunaan makna jihad, yaitu konsep bela negara dengan jihad dalam Islam itu sering disalahpahami sebagai konsep pemusnahan bagi mereka yang tidak sependapat dengan akidah Islamiyah. Oleh karena itu, jihad sering menjadi hal yang menakutkan bagi umat Islam sendiri maupun umat beragama selain Islam. Oke, di sini maka timbulnya Islamfobia atau rasa takut dan anti terhadap Islam. Bagi kalangan Muslim sendiri, sebagian mempersempit pengertian jihad dengan paham yang menyingkirkan setiap yang berbeda dengan dirinya, dengan paham dan keyakinannya, bila perlu dengan kekerasan. Pengertian seperti inilah yang menimbulkan kesalahpahaman orang lain, apabila ada kalanya konsep itu menjelma menjadi tindakan anarkis. Ya, ini secara umum Islamofobia dapat diartikan sebagai sinisme, prasangka buruk, salah paham, dan ketidaksukaan kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Islamofobia tidak dapat dipisahkan dari problema prasangka terhadap orang Muslim dan yang dipersepsi sebagai Muslim. Oke, ini latar munculnya Islamofobia juga ya. Jadi di sini kita seharusnya karena kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika ya. Jadi kita harusnya menghargai antara umat beragama uh, karena kita hidup di era yang informasi itu mudah tersebar di mana-mana dan itu belum tentu benar. Jadi kita harus menyeleksi mana informasi yang dapat kita terima, mana yang tidak. Di sini saya akan melanjutkan dari yang slide sebelumnya. Pemerintahan. Semua negara tidak akan tegak tanpa adanya pemerintahan yang ditaati oleh rakyatnya. Dalam Al-Quran, isyarat dan pentingnya taat kepada ulil amri selagi perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, ini disebutkan dalam Al-An-Nisa. Apa yang disebut sebagai politik Islam sering dipandang sebagai pergabungan antara agama dan politik. Sehingga dalam gerakan Islam modern, Islam seringkali dinyatakan oleh sebagian pakar sebagai aldis wa al-daulah, agama dan negara. Memang banyak cendekiawan muslim yang sepakat dengan ide tersebut. Sebut saja misalnya Hasan al-Banna, Syahid Quds, Muhammad Rashid, Abu Ala,
Al-Maudi yang mengatakan bahwa Islam merupakan cara hidup yang menyeluruh dan Islam tidak mengenal sistem pendataan atau kelembagaan. Jihad membela negara. Konsep jihad adalah konsep yang dinamis. Ia bisa mengalami perkembangan sesuai dengan konteks yang menggirinya. Islam memperkenalkan jihad dalam konsep yang universal. Jihad memang mengandung pengertian perlawanan, yaitu perlawanan yang terhadap nilai-nilai yang merugikan kehidupan manusia, antara lain ketidakadilan, penganiayaan, perampokan, dan pelanggaran HAM. Islam telah menegaskan bahwa jihad yang utama adalah jihad tirani sendiri, atau jihad al-nafs. Jihad dalam Islam tidak bertentangan dengan tujuan keberadaan Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Jihad tidak boleh melukai orang lain, termasuk diri sendiri. Sebab yang dilawannya adalah nilai, bukan orangnya. Bentuk jihad dalam membela negara dapat dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang harmonis antara berbagai komponen bangsa dalam rangkaian persatuan dan kesatuan yang hakiki. Melaksanakan konsep demokrasi atas dasar musyawarah dan memberikan kebebasan berpendapat merupakan kerangka jihad aplikatif. Menciptakan keadilan sosial atau social justice. Menanamkan nilai nasionalisme religius. Nasionalisme secara sederhana adalah satu paham yang menciptakan atau mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama sekelompok manusia. Nasionalisme religius yang maksud adalah paham kebangsaan yang dilandasi oleh nilai dan semangat keagamaan. Artinya agama menjadi suatu spirit dan nilai untuk menegakkan suatu negara yang adil dan makmur. Dengan kata lain, hubungan agama dan negara bisa bersifat simbiotik mutualisme yang saling menguntungkan. Namun demikian, jangan sampai terjadi politisasi agama untuk kepentingan pragmatis bagi para elit negara. Jangan sampai jihad bela negara di sini ditunggangi oleh elit tertentu untuk kepentingan melenggangkan kekuasaan semata. Untuk itu, diperlukan kritik dan opsional loyal terhadap pemerintah agar pemerintah atau negara tidak melakukan politisasi agama demi mengamankan kekuasaan. Salah satu bentuk jihad mempertahankan negara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks keindonesiaan yang masyarakat sama majemuk, baik dari segi agama, suku, bahasa, dan bangsa. Maka menjaga persatuan dan kesatuan menjadi sebuah keniscayaan, apalagi wilayah Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan yang dipisahkan sekaligus dihubungkan oleh lautan. Kekuatan ini tidak mungkin diraih tanpa persatuan dan kesatuan yang tidak dapat dicapai tanpa persaudaraan dan kebersamaan serta kemauan untuk saling menghormati satu sama lain. Indonesia secara yuridis memang bukan negara Islam, namun secara de facto Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Bahkan diduga kuat menjadi negara Muslim terbesar. Oleh karena itu, berjihad membela negara Indonesia dari serangkaian musuh dari luar sama dengan membela hak-hak umat Islam secara tidak langsung menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, hal ini menjadi hukum yang wajib. Kesimpulan, membela negara adalah kewajiban setiap warga negara dan tidaklah bersifat individual atau kelompok, melainkan kepentingan yang bersifat nasional. Membela negara secara fisik dapat dilakukan ketika wali atau almar memerintahkan untuk berjihad, dan ketika musuh sudah mengepung suatu negeri, maka jihad menjadi fardu ain. Ketika bela negara menjadi salah satu prasyarat bagi tegak dan jayanya umat Islam dalam menjalankan nilai Islam, maka jihad membela negara menjadi sebuah keharusan. Wallahu alam. Baik, selanjutnya dari Cak Nur. Jadi Cak Nur itu merupakan salah satu tokoh agama yang berperan penting di kewarganegaraan. Cak Nur ini terlahir dari pergulatan liberasi politik, sebagaimana digambarkan dalam studio posisi di Indonesia oleh Edward Aspinall. Cak Nur digambarkan sebagai seorang intelektual liberal dan dianggap sebagai satu dari 4 orang intelektual paling terkemuka bersama dengan Abdurrahman Wahid Johan. Dan Cak Nur ini merupakan seorang intelektual modernisasi yang tetap mengambil peran di dalam intervensi sosial masyarakat sipil ketika proses politik sebagai gridlock. Nah, Cak Nur ini sangat signifikan di dalam memicu apa yang disebut sebagai vitalitas intelektual Islam Indonesia, sehingga semua bergairah untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran Islam
yang terbarukan atau memperbarui gagasan-gagasan politik di masa itu. Nah, dari proses liberasi politik, Cak Nur kemudian mewariskan pada kita demokrasi yang dinamakan konstitusional, yaitu sistem demokrasi yang sebenarnya sedang dalam posisi terancam. Cak Nur ini seperti memberi pesan bahwa pemerintahan tidak boleh berkuasa selama-lamanya. Pemerintahan itu wajib menghormati hak-hak warganya, memastikan ada partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan, dalam pembuatan undang-undang di dalam berbagai hal yang menyangkut urusan publik. Boleh di-next. Nah, Cak Nur ini memperlihatkan kepeduliannya pada isu demokrasi hak asasi manusia, bukan hanya melonggarkan cengkeraman otoritarianisme, ia juga melonggarkan ruang yang dijadikan tempat oleh para kaum tertindas atau kelompok-kelompok deskriptif yang disebutnya sebagai kelompok-kelompok kurang beruntung, serta memerlukan satu solidaritas dari golongan menengah yang lebih baik untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan demokrasi dalam satu kerangka dengan perwujudan pada keadilan sosial. Nah, di dalam konteks keadilan sosial, ia menegaskan bahwa apabila norma-norma keadilan sosial telah kita terima, maka penting untuk memikirkan bagaimana melaksanakannya. Dalam pandangan Cak Nur, membangun sisi jiwa akan berimbas pada pembangunan sisi badan. Jadi, suatu imbas yang lebih besar dan lebih positif daripada imbas pembangunan sisi badan kepada sisi jiwa dan ketimpangan antara yang lahir dan yang batin. Cak Nur melihat sebab-sebab yang menyebabkan kita ada dalam krisis nasional sehingga bangsa Indonesia ini menjadi salah satu bangsa yang paling menderita. Sebab dan solusi krisis nasional dalam pandangan KMME. Yang pertama, jadi, bahwa krisis nasional kita ini harus diyakini sebagai satu keadaan yang diakibatkan oleh persoalan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, karena itu pemberantasan korupsi yang dilakukan secara total menjadi prasyarat pemerintahan yang bersih. Prasarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bisa mewujudkan keadilan sosial itu harus dimulai dengan pemberantasan KKN secara total. Untuk yang kedua, adalah penting untuk mewujudkan keadilan sosial melalui satu pemikiran-pemikiran serius tentang upaya penyelundupan keselamatan, terutama bagi yang memerlukan. Ia seperti ingin mengajarkan dan mengajak kita untuk mendukung perjuangan serikat. Selanjutnya, nah, ada banyak masalah di permukaan dalam sektor keadilan sosial ini yang telah dikemukakan oleh para organisasi masyarakat sipil. Misalnya jaringan advokasi tambang berkali-kali mempersoalkan politik tambang yang hanya menguntungkan elit-elit politik dan bisnis tertentu saja. Contohnya ICW atau Indonesian Corruption Watch. Dia menyoroti keterlibatan pejabat publik dalam afiliasi bisnis. Nah, selain itu, meskipun Cak Nur adalah seorang pemikir Islam, ia bukanlah orang yang mengagung-agungkan pemikiran Islam dalam super khasnya dengan agama lain. Justru, ia mengatakan bahwa gagasan-gagasan keadilan sosial itu juga tercermin dari berbagai agama. Nah, hal tersebut dituangkan dalam berbagai tulisannya untuk menjelaskan bahwa agama-agama di Indonesia itu memang meletakkan cita-cita keadilan sosial. Jadi Cak Nur selalu menggarisbawahi tentang pentingnya distribusi kekayaan yang merata. Selanjutnya ciri pokok negara Indonesia. Demokrasi di dalam Pancasila itu ada di sila keempat. Sila tersebut itu diapit oleh sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, para pendiri bangsa ini menguraikan ciri pokok negara Pancasila itu berporos pada 3 pernyataan. Ciri pokok negaranya itu, 3 pernyataannya itu ada hukum, persatuan, sama ruang. Uh, untuk ini nanti akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Yang pertama adalah hukum. Negara Pancasila yang merupakan negara hukum dalam sistematik negara kekeluargaan yang ingin memperjuangkan negara persatuan dan negara keadilan.
Pernyataan yang kedua yaitu persatuan. Negara persatuan yaitu negara yang hinggap mengatasi paham perseorangan dan golongan. Dalam negara Indonesia dipastikan bahwa politik bergerak secara inklusif. Dan yang terakhir, dalam ruang, sistem perwakilan harus memberi ruang bagi aneka ragam perbedaan-perbedaan teritorial. Selanjutnya, kita akan membahas demokrasi tidak akan bisa dijalankan kalau integrasi nasional yang tidak ada. Sebaliknya, setelah demokrasi dijalankan, hal ini dapat memperkuat integrasi nasional. Persatuan demokrasi bebas mengarah pada keadilan sosial yang lebih baik. Karena kalau demokrasi mengarah pada kesenjangan sosial semakin lebar, maka tsunami yang akan terjadi dan tujuan menikam demokrasi jadi persatuan dan keadilan sosial tidak bisa dipertukarkan keduanya. Lantas bagaimana kita memperjuangkan keadilan? Dua kosakata yang sering dilekatkan di dalam sila keadilan, yaitu adil yang merupakan cara meredistribusikannya dan makmur yang merupakan cara menumbuhkannya. 3 tahap keadilan. Yang pertama, the principle of equal liberty, yaitu semua orang harus ikut serta di dalam satu sistem jaminan sosial yang sama. Yang kedua, equality, setiap orang memperoleh sesuatu tergantung pada apa yang dikerjakan atau keahliannya. Dan yang terakhir, privilege, yaitu hak istimewa jika kita ingin mengarahkan kepada redistribusinya, seharusnya yang menjadi priority adalah realokasi pusat-pusat industri. Setelah menyinggung mengenai keadilan, selanjutnya kita akan membahas tentang topik korupsi di Indonesia. Salah satu penyebab masalah korupsi di Indonesia memburuk atau tidak mengalami peningkatan adalah karena praktek korupsi di 2 sektor, yaitu sektor politik dan sektor penegak hukum. Sektor politik ini sebabnya beragam. Salah satu sistem pembiayaan sejak era 60-an hampir sudah tidak ada lagi partai politik di dunia. Pada tahun 99 di era Gus Dur menerapkan subsidi tersebut. Namun di tahun 2005 dengan era SBY menurunkan besaran subsidi itu, yang berakibatkan banyak partai yang semulanya mendapatkan bantuan dari sistem pembiayaan terpaksa mencari alternatif pembiayaan partai. Salah satu yang ditempuh dengan cara ilegal atau informal dan akhirnya menyeret partai ke dalam praktek korupsi. Korupsi di situ bukan korupsi dalam pengertian moral bejat, melainkan korupsi yang sifatnya sistemik. Sebab lain dari korupsi adalah rendahnya rasa nasionalisme yang ada di kalangan aparat kerja, serta rendahnya kepedulian untuk mementingkan kepentingan bangsa daripada kepentingan diri dan golongan. Mengapa demokrasi kita kacau? Demokrat tidak punya konsistensi dan asas-asas yang ketat di seluruh muka bumi ini. Misalnya tidak ada sistem presidensial yang menerapkan threshold. Lantas, apakah karena pemberantasan korupsi negara itu makin makmur atau justru gara-gara negara semakin makmur maka tingkat korupsi makin turun? Ternyata keputusan simpulannya meskipun pemberantasan korupsi memberi dampak bagi kesehatan dan ekonomi, tetapi hubungan korelatif yang paling kuat itu semakin makmur satu negara. Konklusi, korupsi terjadi jika tidak ada pilihan-pilihan di luar harus menyogok pada negara, jadi tidak ada pilihan clear blue. Konklusi yang terakhir, jika kita ingin memperjuangkan demokrasi dengan prinsip Pancasila, kita harus memperjuangkan inklusi budaya, infeksi politik, dan infusi ekonomi. Meninjau ulang bahwa pendidikan utamanya membangun nilai-nilai kekeluargaan yang inklusif, yaitu dengan mempersiapkan diri menjadi warga negara yang baik, berarti menyadari dan mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.